Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaikhul Rahman. Kita akan melanjuti video sebelumnya. Video yang sebelumnya kita bahas tentang perbedaan PBO dengan struktural atau dengan fungsional. Nah, sekarang saya mau edit di program ini bagaimana bermain logika di fungsi atau dengan menggunakan perulangan for. Nah, ini kita menampilkan segitiga berbentuk seperti ini karena ini berulangan saat kita panggil 5 menggunakan 5. Ini self output operator satunya itu 5, maka berulang dari X sampai dengan 5, berarti X ini ring dari 1 sampai 5, jadi berulang 5 perulangan. Cara memanggil ini kita udah bahas tentang bagaimana memanggil membentuk objek dari sebuah kelas ya. Silahkan lihat video sebelumnya. Nah, berulang maka di awalnya 1, maka ini Y juga berulang dari sesuai dengan ring X-nya. Kalau 1 maka dia cetak per 1 ya. Kalau 2 dia maka cetak 2 ya. Ini udah kita bahas juga. N ini fungsinya dia menyambung. Kalau dia print ini dia turun baris ya. Kalau print ini dia milik yang ini, setelah selesai semua cetak di turun baris. Fungsinya apa? Memisahkan antara yang ini, bagian ini dengan yang ini, print yang berikutnya ya. Nah, itu fungsinya. Fungsi print ini memberi jarak ya, karena kita mau panggil 2 ya, boleh saja berapa saja nanti yang dipanggil ya, sesuai kebutuhan. Nah, saya mau menjelaskan kalau perulangan itu dia decrement, artinya berkurang-kurang 1. Beda yang ini kan increment, bertambah 1 mulai dari 1 sampai ringnya selesai berapa. Tapi kalau kita seperti ini, ada ring ini bisa kita kasih 3 parameter. Yang pertama itu startnya mulainya dari berapa. Yang kedua adalah berakhirnya berapa. Misalnya kita berakhir di 0, stepnya berapa, misalnya minus 1 ya. Self output ini berapa tadi. Kalau kita panggil 5 berarti 5 ya. Kalau kita menggunakan 3 parameter berarti dia ini sebagai start di sini. Kalau 1 parameter dia sebagai n-nya aja, berarti dia mulainya itu ringnya dari 0 dari 1 sampai 5 gitu ya. Nah, ini turun nih kemarin. Step min 1, dia turun 1. Kalau lompat 2 berarti dia, kalau misalnya 10, 8, 7 dan seterusnya. Tapi kalau step 1 min 1 berarti 10, 9, 8 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini maka dia berulang dari 5 sampai 0 gitu ya. Ya, kita lihat di sini. Maka kebalik ya. Ya kebalik ya di sini ya. Ini 5-nya di sini jadinya. Nah, seperti itu. Nah, coba kita tambah lagi ya, ini bermain logika saja. Saya mau tampil dia segitiganya sama kaki misalnya, tapi terbalik ini. Misalnya for saya menggunakan variabel lain, misalnya z in ring self opt1 dikurang x misalnya. Ini kan self opt1 itu 5 ya. X-nya itu tergantung perulangannya. Kalau dia perulang pertama kali 1, 5 kurang 1 4 gitu. Maka dia cetak 4 kali ini. 4 kali perulangan. Ya, karena yang kita cetak adalah perulangan, dalam perulangan ini spasi misalnya. Kita mau cetak spasi di perulangan ini. Nah, ini. Oke. Karena ini ada titik ya. Oke. Oke, dapatnya seperti ini. Kenapa? Ya, karena tadi ini saat dia chat ini 1 gitu ya. Enggak 1 sini karena 5 ya. Startnya 5 sini. Saat 5 maka perulangan Z sama dengan
5 dikurang 5, nggak ada spasi dicetaknya. Ini nggak masuk deh kemari. Selanjutnya di sini waktu Z-nya sama dengan X-nya turun, misalnya ini X-nya turun jadi 4, berarti ini 5 dikurang 4 berarti 1, cetak 1 spasi. Ini ada spasi 1 di sini cetak. Maka dia berbentuk segitiga ini. Maka kalau dia 2 maka dia cetak 2. Ini cetak 3. Ini cetak 4 spasinya. Maka dia berbentuk seperti itu. Ini fungsinya. Nah, tugas kalian bagaimana kalau ini dibalik ke atas. Yang pertama tugasnya adalah membuat seperti ini tampilannya. Nanti kamu screenshot, masukkan Word. Nah, setelah itu kamu upload ke Google Drive. Nah, link dari Google Drive kamu kirim ke Classroom. Nah, yang kedua, kamu buat seperti ini. Ya, jadi ada 2 tadi ya. Ada 2 luaran yang kamu buat. Oke, sampai sini pertemuan kita. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.